Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan salah satu pesawat sederhana juga yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada seseorang yang ingin naik ke atas. Nah, tapi bagaimana caranya agar orang ini bisa naik ke atas? Nah, tentu ada solusinya ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Solusinya dia menggunakan yang namanya tangga agar bisa sampai ke atas. Nah, tangga ini merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang termasuk kelompok bidang miring. Nah, contoh-contoh lain dari bidang miring juga banyak. Ada pisau. Nah, selain tangga juga ada papan miring untuk membantu mendorong barang agar bisa sampai ke atas dan lain-lain. Oke. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, kita lihat perbedaannya. Gambar A terlihat di sini papannya lebih panjang dibanding dengan gambar B. Nah, ini ketinggiannya sama ya. Ketinggiannya sama-sama 5 meter. Ini juga ketinggiannya sama-sama 5 meter. Nah, pada gambar A papannya lebih panjang, pada papan B papannya lebih pendek. Nah, kita lihat di sini kira-kira antara gambar A dengan gambar B, kira-kira lebih entengan mana untuk seorang ini bisa mendorong barang sampai ke atas? Ya, kita lihat di sini. Pada gambar A, semakin landai suatu bidang miring, maka gaya dorong ini yang dibutuhkan itu semakin kecil, tetapi jarak yang ditempuhnya akan menjadi lebih panjang. Jadi, gaya yang diberikan seseorang ini untuk mendorong benda ini sampai ke atas itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan gambar B. Jadi lebih enteng ya, lebih enteng gambar A. Tetapi jaraknya pasti lebih panjang. Kemudian pada gambar B, semakin curam suatu bidang miring, maka gaya yang dibutuhkan itu semakin besar ya. Jadi kalau misalkan semakin curam miringnya, maka kita juga akan merasa lebih berat untuk mendorong bisa lebih ke atas, untuk mendorong benda itu bisa sampai ke atas, seperti itu ya. Jadi gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Namun jarak yang ditempuhnya lebih pendek, seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini, kita gambarkan dalam sebuah sketsa di sini. Nah, misal ini adalah gambar bidang miring. Jarak bidang miring dari titik A misal titik A ke titik B itu adalah disimbolkan dengan S. S itu adalah jarak. Kemudian di sini ada suatu benda. Nah, suatu benda ini memiliki yang namanya berat. Kita simbolkan dengan huruf W dari weight. Weight ya, berat itu kan bahasa Inggrisnya weight. Jadi kita simbolkan dengan huruf W. Kemudian tadi seperti seorang yang tadi mendorong. Nah, seorang itu mengeluarkan gaya. Gaya itu adalah F ya. Dan kemudian bidang miring itu memiliki yang namanya ketinggian. Tinggi bahasa Inggrisnya height, maka kita simbolkan dengan huruf H. Nah, maka untuk mencari besarnya dari salah satu variabel ini, kita bisa menggunakan rumus persamaan W per F sama dengan S per H, di mana W itu adalah berat benda dengan satuannya Newton, F itu adalah gaya atau kuasa dengan satuannya Newton, S itu adalah jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuhnya. Kemudian H itu adalah tinggi bidang miring. Nah, ini di W per F sama dengan S per H. Jadi ini tinggal kali silang saja nantinya.
Kemudian untuk mencari keuntungan mekanisnya, nah keuntungan mekanis kita simbolkan dengan KM, keuntungan mekanis sama dengan W per F atau S per H. Jadi tergantung soalnya, nanti diketahuinya apa, kalian bisa pilih salah satu, bisa menggunakan W per F atau S per H. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, ada sebuah papan dipasang miring untuk menaikkan kotak seberat 400 Newton. Nah, ini kotaknya, berat kotaknya 400 Newton. Pada ketinggian 1,5 meter. Nah, ini ketinggian bidang miringnya 1,5 meter. Jika panjang papan 3 meter, nah panjangnya 3 meter, berapa gaya yang digunakan untuk mendorong kotak tersebut? Hitung keuntungan mekanik bidang miring itu. Oke. Diketahui, apa yang diketahui? Diketahui itu adalah weight-nya ya. Berat bendanya itu adalah 400 Newton. Kemudian panjang papannya atau panjang bidang miringnya adalah, berarti kita simbolkan dengan S. Panjang papannya 3 meter. Kemudian ketinggian bidang miring, ketinggian itu adalah height 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa gaya? Berarti ditanya adalah gaya. Gaya itu adalah F. Jawab. Nah, kita masukkan rumus yang tadi. W per F sama dengan S per H. Oke, kita masukkan W-nya itu tadi berapa? W-nya 400 per F-nya yang kita cari, kita tulis saja F, sama dengan S-nya berapa? 3 per H-nya adalah 1,5. Maka kita tinggal kali silang saja. Tinggal kali silang saja. Oke, nah seperti ini. 400 kali 1,5 itu adalah berapa? 600 sama dengan F kali 3, 3F. Maka F sama dengan, tinggal ini dibagi ini. 600 dibagi 3 sama dengan 200 Newton. Kemudian keuntungan mekanisnya, KM sama dengan, nah bisa pilih salah satu, misalkan W per F, dimana tadi W ini itu adalah 400 dibagi 200. Coret, jadinya 4 dibagi 2 adalah 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini ada latihan soal. Silahkan kalian jawab latihan soal yang ada di video ini, kemudian tulis di buku tulis kalian. Di sini ada gambar sebuah truk dan orang lagi ingin menaikkan barang ke dalam truk itu. Nabil ingin memindahkan sebuah beban yang beratnya 50 Newton. Jadi beban ini beratnya 50 Newton ke dalam truk. Agar lebih mudah, Nabil mengambil sebuah papan, berarti ini papannya, dengan panjang 5 meter, yang kemudian disandarkan ke atas bak truk yang memiliki ketinggian 100 cm. Nah, jadi ketinggian bidang miringnya adalah 100 cm. Nah, kita lihat contoh soalnya. Berapa besar gaya yang dikeluarkan Nabil? Dan yang kedua, berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Silakan kalian jawab soal yang ada di video ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.